Shalom anak-anak, selamat pagi. Piji mana Piji? Kewan mana kewan? Ketu mana ketu? Ya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Wow, luar biasa, dahsyat. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anakku yang manis, Piji, Kewan, dan Ketu. Setiap hari Jumat biasanya kita ada ibadah di sekolah bersama-sama. Tetapi karena ada pandemi ini, kita ibadahnya melalui video. Nah, sekarang Mem Sarah mau share ya videonya. Anak-anak dengarkan baik-baik. Tuhan akan memberkati. Melalui video ini biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan sukacita kepada anak-anak dan memberkati kepada anak-anak. Mari kita bersama-sama ikuti dan dengan duduk yang manis Tuhan akan memberkati anak-anak. Haleluya. Sebentar lagi kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa dulu. Doa cuci yang pimpin ya. Berdoa mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk bertemu ya Tuhan, walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai kebaktian kami. Mohon Tuhan pimpin sertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mau nyanyikan satu buah pujian terlebih dahulu. Kita mau nyanyi lagu Dengar, dengar suara dari Tuhan. Adik-adik tahu lagunya? Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dengar, dengar suara dari Tuhan. Bukan pengajarannya. Jalan, jalan, jalan sama Tuhan. Jalan salib. Dengar, dengar suara dari Tuhan. Bukan pengajarannya. Jalan, jalan, jalan sama Tuhan. Jalan salibnya. Nah, dari lagu tersebut dikatakan bahwa dengar suara dari siapa? Dari Tuhan. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, siapkan hati kita, pikiran kita. Sebentar lagi kita mau doa dulu. Kita mau doa Bapa kami. Nah, doanya bersama-sama ya adik-adik. Berdoa, mulai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, kita membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Kain dan Habel. Adik-adik tahu siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan? Siapa? Iya, betul. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Adam mempunyai seorang istri bernama Hawa. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama namanya Kain, sedangkan anak yang kedua namanya Habel. Ketika mereka sudah beranjak menjadi dewasa, Kain menjadi seorang petani, sedangkan Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Pada suatu kali, Kain pergi menghadap Tuhan memberikan korban persembahan. Korban persembahan yang diberikan oleh Kain berupa sebagian hasil dari tanahnya dia, sebagian hasil dari hasil pertaniannya dia. Nah, adik-adik, sedangkan Habel, dia juga sama membawa korban persembahan bagi Tuhan. Yang dibawa oleh Habel adalah anak sulung dari kambing dombanya, adik-adik.
dan lemak-lemaknya. Nah, hal tersebut menjadi suatu kesenangan bagi Tuhan. Hal tersebut menjadi kesukaan bagi Tuhan. Oleh karena itu, persembahan daripada Habel diindahkan oleh Tuhan. Sedangkan persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, adik-adik. Nah, ketika hal itu terjadi, Kain menjadi hatinya panas. Hatinya Kain menjadi panas, jadi marah, mukanya menjadi muram. Tuhan mengetahui hatinya Kain menjadi panas dan mukanya Kain menjadi muram. Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa mukamu muram? Bukannya harusnya kamu berbahagia kalau misalnya kamu berbuat baik? Kalau misalnya kamu tetap membenam marah kamu bisa berbuat dosa." Nah, adik-adik, Tuhan telah memperingatkan kepada Kain. Tapi Kain, apa yang dilakukannya? Kain tidak memperhatikan dengan baik peringatan daripada Tuhan. Yang dilakukan oleh Kain apa, adik-adik? Kain mengajak adiknya untuk pergi ke padang. Ketika di padang itu, Kain memukul Habel dan akhirnya Habel menjadi meninggal. Kain membunuh Habel, adik-adik. Wah, adik-adik, perbuatan yang bagus apa enggak ya itu? Bukan perbuatan yang dikenan oleh Tuhan, adik-adik. Itu hal yang buruk, hal yang bad gitu. Nah, adik-adik, dari situ Tuhan sebenarnya Maha tahu nggak sih? Tuhan Maha tahu ya, adik-adik ya. Nah, Tuhan datang menghampiri Kain. Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Tapi jawaban dari Kain apa? "Mana aku tahu, Tuhan. Emangnya aku penjaga daripada adikku?" Nah, wah, Kain tidak berkata jujur. Tapi Kain malah melanjutkan kebohongan dia. Dia melanjutkan dosa-dosanya dia. Wah, itu bukan perbuatan yang baik. Akhirnya apa Tuhan katakan? "Apa yang telah kamu perbuat, Kain? Darah adikmu telah berteriak padaku dari tanah." Wah, adik-adik, darahnya Habel berteriak kepada Tuhan. Tuhan Maha tahu nggak? Tuhan tahu nggak sih ketika Kain membunuh Habel? Tuhan tahu. Walaupun tidak ada manusia yang tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhan Maha mengetahui. Di sini, karena perbuatan dari Kain yang memendam rasa iri hatinya, memendam rasa amarahnya dia melakukan dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu, Tuhan menghukum Kain. Tuhan mengatakan bahwa Kain akan dikutuk dari tanah, bahwa Kain akan diusir. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Kain, kan asalnya Kain menjadi seorang petani nih. Ketika Kain menanam sayur-sayuran misalnya, sayuran-sayuran tersebut tidak akan jadi, adik-adik. Nah, hal di situ sebut bahwa Kain mendapat kutukan. Dari sini kita bisa sama-sama belajar, adik-adik, bahwa kita tidak boleh yang namanya memendam rasa iri hati, gak boleh yang namanya memiliki rasa amarah yang berlebihan. Ketika kita melihat misalnya contohnya, ada teman kita lagi ulangan, terus hasil ulangan tersebut sudah keluar, kita sama-sama bekerja keras, belajar bareng sama teman kita misalnya gitu, terus teman kita mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada kita. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Kita tidak perlu yang namanya memiliki perasaan yang marah, iri hati. Harusnya yang kita lakukan adalah kita mencari tahu, kita harus introspeksi diri. Mengapa teman kita mendapat lebih baik daripada kita? Apabila misalnya teman kita juga mendapat hadiah, kita tidak perlu iri hati. Yang harus kita cari tahu adalah mengapa mereka bisa mendapatkan hal itu. Apa yang kurang daripada saya? Nah, kalau misalnya hal baik yang bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Apabila terlintas perasaan amarah, iri hati dalam hati kita harus cepat-cepat, adik-adik, memohon kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan menghapuskan rasa amarah tersebut, menghapuskan rasa iri hati tersebut dalam hati kita, adik-adik. Amin. Kita Cici sampai di sini, sekiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembali lipatkan tangan kita mau berdoa. Doa Cici pimpin ya, adik-adik. Berdoa, mulai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih
karena pada hari ini Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami telah mendengar cerita tentang Kain dan Habel. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan bersama-sama agar kami tidak iri hati, tidak memendam rasa amarah dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan apabila terlintas perasaan amarah, iri hati di dalam hati kami mau mohon kepadamu ya Tuhan agar Engkau memberikan damai sejahtera, ketenangan di dalam hati kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini ya Tuhan. Sekiranya juga kami juga bisa melanjutkan aktivitas kami selanjutnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, cerita sampai di sini, kebaktian kita juga sampai sini. Sekiranya next time kita bisa ketemu lagi ya. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.